Halo semuanya, gue Arfad dan selamat datang di Podcast. Selamat datang di Podcast, geng, konten terbaru dari Kope. Dimana di Podcast ini kita bakal ngebahas banyak banget tentang gadget ya. Jadi nggak cuma Apple device, kita bisa juga ngebahas tentang gadget-gadget yang lain. Tapi tetap ya, yang menjadi fokus utamanya adalah Apple device. Kita bisa aja ngebahas tentang MacBook nantinya, tentang iPhone, tentang iPad, Apple Watch, apapun itu ya, yang akan kita bahas guna menambah pengetahuan kita lagi tentang Apple device. Biar kita itu nggak katro-katro amat, karena Mimin juga ngerasa belum banyak banget gitu ilmunya. Tapi nggak apa-apa, justru di Podcast ini nyampe belibet tuh Mimin ngomongnya. Di Podcast ini kita bakal belajar bareng, ngebahas bareng yang berhubungan dengan Apple device gitu kan. Nah, di episode pilot ini, di episode pertama ini, Mimin mau ngebahas tentang isu yang banyak banget kalian tanya kalau kalian mau beli di Kope. Apa itu? Isu yang pertama akan Mimin bahas adalah baterai health. Jadi sebenarnya baterai health itu penting gak sih? Gitu kan pertanyaan kalian. Lalu ada juga yang sering nanya bahwa apakah baterai health itu bisa dilihat dari presentasenya saja atau dilihat dari performanya saja? Menarik untuk kita bahas. Mimin udah nyiapin beberapa artikel yang nanti akan Mimin bahas di Podcast episode pertama ini. So, jangan kemana-mana, dan buat enakin moodnya, Mimin bakal ganti backsoundnya nih ya gengs, biar lebih asik gitu kan. Oke, MD tolong diganti. Bukan yang kayak gini slownya. Coba yang lebih enak lagi, yang agak-agak jazz gitu, oke ya. Coba diganti. Nah, ini dia, mantap. Oke, kita masuk dalam pembahasan pertama tentang baterai health. Fitur baterai health ini gengs baru ada sejak update iOS 11.3 gitu kan. Nah, kenapa sih fitur baterai health ini ada? Itu sejarahnya. Jadi sejarahnya nih, karena ada beberapa user iPhone yang meningkip bisih, Bu. Jadi Apple ini tertangkap basah secara diam-diam memberikan throttling CPU. Apa itu throttling CPU? Dikutip dari macmac.grid.id, throttling CPU itu adalah menurunkan kemampuan CPU di perangkat iPhone. Gitu. Jadi Apple nih secara diam-diam menurunkan kinerja iPhone kalian itu sejak update iOS 10.2.1 hingga iOS 11 sampai akhirnya ditingkip bisih, ditangkap basah oleh beberapa user, dan akhirnya ya Apple mau nggak mau karena udah ketangkap basah gitu akhirnya mengaku dan meminta maaf gitu. Dan di update iOS 11.3 keluarlah fitur baterai health ini gengs gitu. Jadi tapi Mimin mau ngasih tau dulu, sebenarnya akan ada timbul pertanyaan throttling CPU itu apa sih? Nah, throttling CPU itu jadi semenjak kalau kalian pakai iPhone ya dari yang iOS 10.2.1 sampai kalian pakai 11.2 sekian mungkin ya, karena kan update baterai health itu di 11.3. Kalian itu kalau misalnya iPhone kalian itu baterainya mendeteksi penurunan kualitas gitu kan, itu otomatis Apple akan menurunkan kemampuan CPU-nya juga gengs. Efeknya handphone kalian tuh ya jadi lemot, mungkin ada beberapa fitur yang menjadi tidak bisa gitu kan. Sebenarnya niatnya baik sih Apple buat nurunin kemampuannya gitu kan, karena iPhone tadi membaca bahwa baterainya sudah tidak bekerja dengan maksimal, dibuatlah penurunan kemampuan CPU itu untuk biar iPhone kalian itu nggak tiba-tiba mati gitu. Cuman ya karena diam-diam dan akhirnya tertingkip bisih, ya kesel juga gitu kan, sehingga pada akhirnya banyak yang protes, dan ya Apple mau ngomong minta maaf dan mengeluarkanlah ini tadi gitu kan, fitur baterai health ini gitu. Jadi ya dengan adanya fitur baterai health ini paling nggak kita tahu gitu bahwa kapasitas baterai yang bisa kita gunakan itu seberapa, dan kita bisa mematikan fitur throttling CPU tadi gitu, dan tetap menggunakan iPhone dengan kemampuan CPU maksimal walaupun baterainya menjadi kurang gitu loh gengs. Nah, untuk pengaturan baterai health ini kalian bisa bisa masuk ya ke settings dari iPhone kalian, terus masuk ke menu battery dan baterai health. Nah, di situ bisa kelihatan berapa persentasenya gitu loh. Nah, kan jadi timbul pertanyaan gitu kan, sebenarnya berfungsi dengan baik nggak sih fitur baterai health ini gitu, dan apakah baterai health dari handphone kalian ya presentasenya itu bisa menjadi patokan bahwa baterainya itu masih bagus atau enggak? Kalau dari kita sendiri, dari Mimin Kope sendiri,
bisa menjadi patokan tapi tidak 100% kalau menurut kita. Kenapa? Karena dikutip dari macmac.grid.id sendiri bahwa yang sebenarnya yang penting harus dilihat itu adalah di bawah dari presentasenya itu, gengs. Yaitu ada tulisan dari maximum capacity. Bentar, Mimin buka iPhone Mimin. Di sini kan ada, misalnya kalian buka baterai health, di situ ada tulisan peak performance capability ya. Di situ tulisan di bawah tulisan maximum capacity itu, sorry tadi Mimin ralat, ada tulisan peak performance capability gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi penting, lebih penting dari maksimum capacity-nya adalah kalian harus membaca tulisan di bawah peak performance capability-nya itu kan. Nah, kalau ini dikutip dari macmac.grid.id ya, ada tulisannya bahwa mereka menyebutkan peak performance capability ini dinyatakan normal atau handphone kalian dinyatakan normal kalau kalian di handphone kalian ada tulisan bahwa your battery is currently supporting normal peak performance. Artinya bahwa handphone kalian itu masih support untuk performance yang dengan jam yang tinggi gitu loh, gengs. Artinya dengan kalian sering pakai buat sosial media, buat chatting segala macem, baterai kalian tuh masih sangat mendukung gitu. Jadi presentase yang ada di atas itu, misalnya kalian beli iPhone dimanapun, nggak cuma di Kope gitu kan, ada yang misalnya baterai health-nya 92%, tapi ada tulisannya bahwa this iPhone has experienced an unexpected shutdown because the battery was unable to deliver the necessary peak power. Ya intinya bukan yang di atas tadi Mimin ngomongin lah ya. Itu artinya iPhone kalian itu bisa dibilang terdapat sedikit problem di baterainya gitu. Jadi walaupun baterai health-nya di angka 99%, 100%, 1000%, tapi kalau kualitas baterainya memang sudah menurun dan tidak baik, ya tidak bisa menjadi patokan juga gitu loh. Makanya tadi Mimin bilang bahwa bisa menjadi patokan tapi tidak menjadi patokan 100% gitu. Tetap yang harus dilihat adalah performa ketika pemakaiannya gitu. Jadi itu bisa dilihat untuk benteng awal lah kita nyebutnya ya. Tapi tidak juga menjadi sebuah patokan bahwa baterai health besar sudah pasti baterainya bagus, baterai health kecil baterainya pasti jelek. Nggak bisa juga diomongin seperti itu gitu. Karena Mimin pernah punya pengalaman pakai iPhone 7 Plus baterai health 77% dan itu masih enak banget. Dan kemarin sepupu Mimin pakai iPhone X baterai health di 58% dan itu masih enak banget. Dipakai itu masih enak, tapi emang sedikit agak boros gitu. Cuman dipakai itu masih enak banget dan gak mati-mati, bahkan masih bisa tahan sampai 1%, dan itu keren banget gitu kan dengan baterai health yang udah tinggal 58% gitu. Jadi balik lagi, bisa menjadi patokan atau tidak, bisa, tapi tidak 100% gitu. Tetap harus dilihat adalah performanya, bagaimana dipakai sehari-harinya. Kalau baterai health kalian ada di angka di bawah 70% tapi dipakainya masih enak, cuman boros doang, itu sih baterai kalian masih enak, gengs. Gitu. Tapi kalau baterai health kalian 100% tapi tiba-tiba di angka baterainya 70% atau 60% gitu, kalian lagi pakai tiba-tiba mati, nah itu ada kemungkinan ada masalah di baterainya. Seperti itu, gengs. Lalu akan timbul pertanyaan nih. Jadi kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat kita ngeganti baterai iPhone kita gitu kan? Bener nggak sih? Soalnya Mimin tadi bilang bahwa iya, selama baterainya handphonenya enak-enak aja dipakai, ya baterainya berarti nggak masalah. Ya emang benar gitu. Tapi kan lalu akan timbul pertanyaan tadi, kapan kita harus mengganti baterai? Kalau dari Kope sendiri merekomendasikan, kalau kalian tangannya udah gatel banget pengen ganti karena nggak enak ngelihat baterai yang kecil gitu kan, itu kita menyarankan di bawah 70% kalian mau ganti ya nggak apa-apa gitu. Tapi misalnya kalian pun punya pakai iPhone nih, taruhlah misalnya yang udah agak berumur itu iPhone 7 ya atau 6s, user iPhone 6s, baterai health-nya udah di 62 misalnya, 63% maksimum kapasitinya. Tapi kalian pakai masih enak, performa itu secara performa masih enak, cuman emang agak boros aja, dan kalian belum mau ganti, ya nggak masalah, nggak apa-apa juga buat kita gitu. Menurut kita nggak masalah. Kenapa? Karena secara performa, secara pemakaian masih enak gitu loh. Cuman ya beda dengan kalau kalian punya handphone iPhone baterai health-nya misalnya 87%, 90%, tapi ada kendala kayak tiba-tiba mati sendiri. Nah, itu kita sarankan untuk langsung mengganti baterainya karena emang kemungkinan besar terdapat masalah di baterainya gitu, gengs. Nah, seperti yang diomongin Apple juga ya. Apple pernah bilang, bukan Apple pernah bilang sih,
Salah satu dari staff Apple pernah bilang bahwa seperti halnya baterai-baterai yang ada di dunia, baterai dari iPhone pasti akan mengalami depresiasi performa gitu kan. Jadi turun performa itu udah pasti, itu normal. Apalagi untuk iPhone yang emang umurnya sudah di atas 2 tahun 3 tahun gitu kan. Kalau kalian pengguna user iPhone 7 Plus, 6s, 6s Plus, mungkin kalian sudah harus nabung untuk mengganti baterai kalian di tahun ini atau di tahun depan gitu, agar mendapatkan performa yang baik lagi gitu. Jadi jangan takut, jangan panik kalau kalian harus ganti baterai. Bukan berarti iPhone kalian jelek, enggak, karena emang harus ganti baterai aja gitu. Seperti layaknya remote TV kalian di rumah kan, kalau baterainya udah dipakai 10 tahun, remote-nya nggak jalan, ya harus diganti baterai. Dan nanti remote-nya bisa berfungsi lagi. Ya seperti itulah analoginya kurang lebih. Jadi jangan panik lah ibaratnya gitu ya, gengs. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari beberapa ocehan Mimin di depan tadi ya. Jadi yang pertama, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah baterai health maksimum kapasitinya bisa menjadi patokan tapi tidak 100% ya, gengs. Balik lagi, yang harus kalian lihat adalah performa ketika kalian pakai gitu kan dari iPhone-nya. Jadi tidak serta-merta kalian beli ngelihat baterai health-nya bagus itu bagus gitu. Iya, kemungkinan besarnya bagus, cuman tetap harus dilihat ketika performa pemakaian sehari-hari gitu kan. Misalnya dengan baterai health kalian mau beli iPhone nih, nggak di Kopek, dimanapun lah kalian mau beli iPhone misalnya, terus nemu baterai health-nya 99% atau 100%. Nah itu kemungkinan besar Mimi bisa bilang 99% performa baterainya masih bagus. Tapi kan tetap ada kemungkinan 1% untuk performanya jelek gitu kan. 1% itu juga kemungkinan loh, gengs, dan itu bisa terjadi gitu kan. Dari 100 kemungkinan, 1 kemungkinan itu masih bisa sangat terjadi gitu. Itu yang pertama. Jadi bisa menjadi patokan tapi tidak 100%, tetap harus dilihat performa selama kalian pakai sehari-hari gitu kan. Lalu yang kedua gitu kan, yang kedua adalah umur baterai kalian. Kalau kita sih dari Kopek menganjurkan kalau kalian merasa iPhone kalian sudah dipakai selama kurang lebih 2-3 tahun, 3 tahun lah, jangan 2 tahun, 3 tahun. Itu memang sudah harus berpikir atau sedikit nabung buat mengganti baterai iPhone kalian biar bisa tetap digunakan dengan performa yang baik gitu. Sama halnya dengan analogi remote TV ya. Analogi remote TV. Kalau udah dipakai 10 tahun, ya wajar remote TV-nya nggak bisa dipakai, tapi ya tinggal ganti baterainya aja gitu. Terus habis itu bisa dipakai lagi. Sama dengan iPhone juga gitu ya, tinggal ganti baterainya aja di tempat yang kalian percaya, dimanapun itu, bisa di Kopek, bisa di Kopis gitu kan, atau tempat lain juga nggak apa-apa, ganti baterai dan dipakai. Kalau performanya baik berarti emang baterainya bagus. Intinya gitu sih. Pakai iPhone itu simple kan, iPhone itu smartphone, kita juga harus lebih smart untuk makainya gitu. Oke gengs, so sekian dulu episode pertama dari Kopodcast kali ini yang membahas tentang baterai health dan seputar baterai lah intinya gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin gitu kan. Kita akan ketemu lagi di Kopodcast episode kedua membahas tentang isu apapun itu. Mungkin kalian bisa komen di comment section IGTV kita, buat apa sih yang mau kita bahas di episode Kopodcast selanjutnya gitu. Dan mungkin buat yang punya pengetahuan bisa join dengan di Kopodcast gitu kan. Bisa kita ngobrol-ngobrol di Kopodcast gitu ya, ngebahas tentang apapun tentang device gitu. Oke. So, terima kasih sekali lagi buat yang udah ngedengerin. Mimin Arfad cabut dan sampai jumpa di Kopodcast selanjutnya. Bye.